بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amalal ladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu, kemudian cinta orang-orang yang mencintaimu, dan juga amalan-amalan yang akan membawa kepada datangnya cintamu. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ibnu Qayyim menjelaskan cinta itu ada tiga, cinta itu ada empat, ya. Cinta kepada Allah itu ada empat. Dua diantaranya saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Cinta yang pertama mencintai zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya mencintai Allah. Kata Ibnu Qayyim, hanya mencintai Allah saja nggak cukup. Dan itu bukan ciri orang mukmin saja. Orang Yahudi pun mencintai Allah. Orang Nasrani pun juga mencintai Allah. Bahkan ahli nar juga kalau ditanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ini dalil ahli neraka pun cinta kepada Allah. Jadi nggak cukup hanya cinta kepada zat Allah, harus ada cinta yang kedua. Cinta yang kedua ini milik khusus untuk orang mukmin, ahli jannah. Apa itu? Yuhibbu ma yuhibbuhullah, mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Paham ya? Apa yang dicintai oleh Allah? Dinullah, harus kita cintai. Tidak cukup mencintai Allah saja, harus mencintai dinullah. Nabiullah, harus mencintai Nabi Allah. Rasulullah, harus mencintai Rasulullah. Awamirullah, harus mencintai perintah-perintah Allah, nah, dan lain sebagainya. Nah, ini khusus milik orang yang beriman. Itulah manajemen cinta, ya. Dua di antaranya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, jadi kalau kita bicara cinta kepada Allah, maknanya harus dua. Mencintai zat Allah plus mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ikhwan fillah rahimakumullah, kajian saya pada hari ini diambil Makfur ini, ya, mengulang pengajian saya di Mujahidin kemarin atas permintaan beberapa orang. Karena setelah kita analisa pengajian di Mujahidin kemarin itu terlalu padat. Beberapa poin-poin penting kita sampaikan sehingga ada beberapa ikhwan menginginkan dibagi-bagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebagian daripada apa yang saya sampaikan di Masjid Mujahidin lebih gamblang lagi. Nah, Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat, ya, di dalam surat 5 ayat 27 satu rumus yang sangat penting. Yaitu Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ini coba baca ayatnya, ya.
Supaya lebih jelas, surat 5 ayat 27. Ya, di situ ada kalimat terakhir, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Baca artinya saya. Agak cepat. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Nah. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Naam, ya. Ayat ini menceritakan ada dua hamba Allah. Manusia istimewa. Anak daripada manusia yang istimewa, bahkan paling istimewa pada saat itu. Hamba Allah tersebut itu Habil dan Qabil, anak daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada duanya untuk berkorban, untuk menunjukkan sejauh mana ketaatan mereka kepada Allah. Maka berkorbanlah mereka. Ternyata korban salah satu daripada mereka diterima oleh Allah, yang lain ditolak. Padahal sama-sama muslim, sama-sama anak daripada Nabi Adam, sama-sama berkorban, sama-sama menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Tapi yang pertama diterima oleh Allah, yang kedua tidak. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu rumus penting. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima adalah hanya persembahan dari orang yang bertakwa. Iman fillah rahimakumullah, kalau kita bicara persembahan dalam arti kata yang luas, ya semua ketaatan kita kepada Allah. Apakah itu dzikir atau doa atau amalan atau korban, ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah yang diterima oleh Allah korban daripada orang yang bertakwa. Dari ayat ini saya buka beberapa tafsir, beberapa mufassir mengatakan ini syarat diterimanya amal. Apa itu? Bertakwa. Iman fillah rahimakumullah. Tentu kalau kita ini al-mu'min kayyisun fatinun, ya, mukmin yang cerdas, dia akan bertanya, takwa itu seperti apa? Dan saya harus mengetahui definisi takwa. Kenapa? Supaya amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah yang paling besar buat seorang muslim adalah dijelaskan oleh Allah di dalam surat 25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'am mansura. Musibah besar. Pada saat dia berhadapan di hadapan Allah, mempersembahkan korbannya, amalannya, ketaatannya, apa kata Allah? Faja'alnahu haba'am mansura. Aku jadikan seluruh amalanmu, salatmu, tahajudmu, infakmu, dakwahmu, jihadmu, hajimu, umrahmu, haba'an mansura, debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah paling besar. Dan ini yang paling ditakuti oleh sahabat. Momen ini sudah beribadah dengan puncak peribadatan, di hadapan Allah ditolak dengan puncak penolakan, haba'an mansura, tidak ada yang tersisa. Nah, maka sebagai mukmin yang cerdas, kita harus menjawab satu pertanyaan penting. Apa definisi takwa? Supaya apa? Bagaimana cara menjadi orang bertakwa supaya amal kita diterima? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan definisi orang yang bertakwa. Ya. Salah satunya di dalam ayat yang lain banyak. Salah satunya mari kita buka pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 5 ayat 83, ya. Coba satu orang baca yang keras artinya. Nah, karena ayat ini istimewa, ya. Surat 5 ayat 83. Nah. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang
dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Nah, saya baca supaya ayat ini meresap masuk, dan sampai rumah dibaca diulang ya. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Masyaallah. Ayat ini menjelaskan sikap seorang mukmin pada saat mendengar ayat Al-Quran atau membaca Al-Quran, sikapnya 4. Mukmin bertakwa, takut kepada Allah, hamba Allah waktu membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran, dia pasti mempunyai 4 sikap. Sikap yang pertama, taro a'yunahum minad dam'i, ya, taro a'yunahum tafidu minad dam. Sikap yang pertama, ya. Taro a'yunahum tafidu minad dam'i. Sikap yang pertama, waktu dia baca Al-Quran atau mendengar Al-Quran, kelihatan mengucur air mata dari matanya. Nomor 1. Mendengar Al-Quran, baca Al-Quran, tes. Sikap siapa? Seorang mukmin. Nanti saya akan ceritakan, ternyata ini sikap para sahabat. Ya. Yang kedua, mimma arafu minal haq. Kenapa dia mengucurkan air mata, menangis? Karena dia mengetahui apa yang dibaca. Jadi faham. Arafu minal haq. Yang ketiga, yaquluna rabbana amanna. Setelah itu dia berikrar, ya Allah, aku beriman kepada Allah. Bertambah imannya. Dan sikap yang keempat, faktubna ma'as syahidin. Punya keinginan yang besar dan berdoa kepada Allah supaya nanti di pengadilan Allah oleh Allah dijadikan syuhada, saksi. Bukan pesakitan, tapi saksi. Saksi apa? Saksi kebenaran Allah, saksi akan kebenaran Rasul, saksi akan kebenaran Al-Quran, dan saksi akan kebenaran Islam. Iman fiddin rahimakumullah, saya ulang kembali, penting ayat ini ya. Orang yang beriman pada saat dia merespon Al-Quran, baik dia mendengar atau dia membaca, dia mempunyai 4 sifat. Yang pertama, mengucur air mata dari matanya. Dam'i itu air mata. Dumo. Yang kedua, mengetahui apa yang dia baca. Yang ketiga, bertambah imannya. Yang keempat, minta kepada Allah supaya bisa menjadi saksi di hadapan pengadilan Allah dan menyampaikan kepada semuanya yang perlu untuk mendengar. Allah benar, Rasul benar, Islam benar, Al-Quran benar. Saksi di persidangan Allah, satu posisi yang sangat istimewa. Iman fillah rahimakumullah, saya buka tafsir asbabun nuzul ayat ini. Jadi pada saat itu Rasulullah mengutus Ja'far bin Abi Thalib untuk memimpin sahabat-sahabat yang lemah berangkat hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Karena sudah tidak kuat. Di kota Mekah diserang. Ya, semua suruh hijrah kecuali beberapa orang yang bertahan atau punya posisi istimewa, termasuk Rasulullah. Berangkatlah sekian orang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sampai di sana ketemu dengan Raja Najasyi. Ditanya oleh, ente siapa? Dari mana? Ada apa ke sini? Dijawab oleh Ja'far, kita ini dari Mekah. Kita bangsa Arab, kaum Quraisy. Ada apa
kau ke sini? Kami hijrah. Kenapa? Karena diserang oleh suku kami. Loh, kenapa kalian diserang? Karena kami mengimani seseorang dari kami yang kami anggap, kami yakini sebagai nabi, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia bawa sehingga kau rela hijrah, meninggalkan anak istrimu mengikuti dia? Kok istimewa sekali? Dia membawa Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Bacakan. Dibaca oleh Ja'far pas baca surat Maryam. Apa yang terjadi? Menangis Raja Najasyi dan sahabat-sahabatnya, menteri-menterinya, dan beberapa saat kemudian masuk Islam. Tentu lewat proses mengirim utusan kepada Rasulullah. Ayat ini. Kenapa begitu? Karena Najasyi dan orang-orang di sekitarnya tahu betul berdasarkan ajaran Injil yang mereka pelajari bahwa yang benar akan datang dibawa oleh seseorang dari Mekah. Nah, walaupun ayat ini berkenaan dengan Najasyi, tapi di dalam membaca Al-Quran kita mengenal satu kaidah, ya, al-ibro bi umumil lafzi la bi khususis sabat. Ya. Sebab pelajaran yang kita ambil dari Al-Quran harus kembali kepada lafadznya yang umum, bukan karena asbabun nuzulnya yang khusus. Memang mempelajari asbabun nuzul itu perlu untuk menambah pemahaman. Hampir banyak Al-Quran ada asbabun nuzulnya, walaupun ada juga ayat tidak ada asbabun nuzulnya. Tapi ingat, kita harus kembali kepada umumul lafadz, la khususus sabab. Kembali kepada umum lafaz. Maka saya buka beberapa tafsir, para ulama mengatakan inilah sikap mukmin, ya. Semua mukmin hatta yaumul qiyamah pada saat membaca Al-Qur'an. Ini sifat orang yang bertakwa. Pernah ada seorang sahabat tabi'in namanya Urwa bin Jubair, Urwa bin Abdullah bin Jubair. Dia ditanya oleh sahabatnya, Urwa ini tabi'in, ya. Bagaimana sahabat itu membaca Al-Quran? Maka saya bertanya kepada nenekku. Neneknya itu Asma binti Abi Bakar. Asma itu nikah sama kakek dia. Kakeknya namanya Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam ini mubasyirina bil jannah, 10 orang yang digirangkan masuk jannah. Dia punya anak Asma, ya, nikah sama Asma anaknya Abu Bakar. Abu Bakar mubasyirina bil jannah, orang yang oleh Allah waktu hidup sudah dikatakan inti masuk jannah. Maka melahirkan anak yang sangat istimewa namanya Abdullah bin Jubair. Ceritanya dahsyat, ya. Dia punya anak Urwa. Apa kata Urwa? Aku bertanya kepada nenekku, yaitu Asma, masih hidup Asma pada saat itu. Kalau pada kajian kemarin saya sebut Asma itu istri Rasulullah, keliru saya. Ya. Saya pikir Hafsah. Ya. Asma itu saudara sama Aisyah. Nah, kakaknya Aisyah, Aisyah adiknya. Aisyah dinikah oleh Rasulullah, Asma dinikah oleh Zubair bin Al-Awwam. Ditanya kepada neneknya Asma, bagaimana sahabat itu kalau baca Al-Quran? Apa kata neneknya? Mereka itu kalau baca Al-Quran, matanya berkaca-kaca, kulitnya merinding. Saya ulangi lagi, sahabat itu kata Asma, kalau membaca Al-Quran matanya berkaca-kaca, kulitnya merinding. Serius ini. Inilah sunnatus sahabat yang hari ini kita lupakan. Bahkan sebagian daripada kita mempunyai sikap yang bertolak belakang dengan sahabat. Nih saya ambil satu contoh, acara zuat. Pada saat nasi kebuli keluar, ada iringan ngaji di setel ngaji. Itu yang makan kebuli pas mendengar ayat inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Ayat ini menceritakan, tahukah Anda, di neraka itu menu utamanya, minumannya hamim, air mendidih. Makanannya adalah ghosak. Ghosak itu campuran air luka dan air nanah. Waktu dia mendengar ayat itu, apa kata dia? Kebuli zen.
Tambah lagi, ada acarnya, ada haji. Dia tidak tahu artinya enggak? Tahu. Bisa bahasa Arab? Bisa. Tetapi dia mempunyai sikap yang beda di dalam membaca Al-Quran. Atau di dalam dirinya sedikit takwanya agak berkurang. Penting ini. Kalau orang mukmin membaca Al-Quran sikapnya 4 tadi. Menangis, meriding, bertambah iman, mengetahui al-haq, dan yang terakhir minta kepada Allah untuk menjadi saksi. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Ini penting. Saya sedang mengambil baju, pakaian, karakter para sahabat-sahabat terdahulu yang hari ini telah dilupakan oleh kita, terutama karakter-karakter pada saat melakukan aktivitas yang paling penting. Apa itu aktivitas yang paling penting? Qiraatul Quran, al-barnamis al-yaumiha inda sahaba, program hidup sehari-hari yang paling penting di kalangan sahabat, qiraatul Quran. Nah, mungkin itu sebagai satu mukaddimah. Maka sekali lagi, kalau kemarin-kemarin pada kajian terdahulu saya selalu sampaikan baca Al-Quran, ini lebih dalam lagi. Bukan sekedar baca Al-Quran, tapi mari kita perbaiki sikap kita dalam hal membaca Al-Quran. Ini saya cerita, agak sedikit lucu cerita ini. Ada satu pimpinan organisasi Islam besar di Jawa Timur, tidak perlu saya sebut namanya. Juara musabaqah li hifdzil Quran, suaranya zen. Berangkat haji. Waktu dia duduk di Masjidil Haram, habis tawaf capek, dia baca Al-Quran, suaranya enak, dikerubuti sama jamaah haji dari Mesir. Ajib, sautuka jamil, ya, kerubuti. Nah, rupanya si ini kurang bisa bahasa Arab, maka orang Mesir ya pasti bertanya pakai bahasa Inggris. Dari mana kau? Indonesia. Hebat sekali kau ngaji Al-Quran. Iya. Suara saya memang bagus. Explain to me what you read. Ya. Tolong jelaskan kepada saya apa yang kau baca. Apa kata ini orang Indonesia yang juara musabaqah? Saya nggak bisa. Lo kenapa? Saya nggak tahu artinya. Ajib. Suara ente jamil, tapi yang paling penting daripada membaguskan suara, antum harus tahu artinya. Malah antum tidak tahu. Apa kata dia? Di negeri saya yang seperti ini banyak. Jangan-jangan yang banyak itu termasuk kita. Wis tua, sudah punya cucu, umurnya 60 tahun ke atas, fuluse wake, umroh tiap tahun, keliling dunia, maca Quran tidak tahu artinya. Musibah, bal musibah kabirah. Terus piye? Fahami. Mimma arafu, tahu. Puncak kenikmatan membaca Al-Quran ini, berkaca-kaca matanya, mereading, tidak akan pernah bisa dilakukan oleh seseorang kecuali dia faham. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ini penting ya. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan materi saya. Materi ini pun telah saya sampaikan di Masjid Mujahidin tadi kemarin, tapi terlalu padat, saya ambil satu poin ya. Yaitu mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 63 Suratul Mu'minun ayat 8 ya. Nah, Suratul Mu'minun, catat baik-baik sampai rumah diulang ya. Karena ini ayat-ayat istimewa. Surat 63 Suratul Mu'minun ayatnya ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal, la yukhrijannal a'azzu minhal adal, walillahil izzatu wali rasuli walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Surat 63 ayat 8. Asbabun nuzul ayat ini. Memang mengetahui asbabun nuzul itu menambah pemahaman. Tapi ingat, al-ibra bi umumil lafad la bi khususi sabab. Pelajaran itu umum lafad, bukan khusus yang khususnya asbabun nuzul.
Nih, dengarkan. Pada saat itu Rasulullah menyuruh penduduk kota Madinah untuk berangkat perang. Termasuk yang ikut perang gembong munafikin, Abdullah bin Ubay dan anak buahnya. Pulang dari perang di tengah jalan, Abdullah bin Ubay berkata sama teman-temannya, nanti setelah kita sampai di kota Madinah, kita yang mulia akan mengusir dia yang hina. Lu siapa dia yang hina itu? Rasulullah, para sahabatnya, para muhajirin. Ini kalimat istimewa, ini kalimat dahsyat, kalimat besar. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditangkap kalimat ini, diserahkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Rasulullah lewat malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Rasulullah Muhammad, kawan akrabmu gembong munafikin kalau sholat di belakangmu kelihatannya soleh, tapi dia sudah mengeluarkan satu pernyataan yang berbahaya. Apa pernyataannya? Kami lebih mulia dari Rasulullah, dan kami yang mulia akan mengusir Rasulullah dan para sahabatnya dari kota Madinah. Iman fiddin rahimakumullah, dijawab oleh Allah dengan jawaban telak. Apa kata Allah? Fa innal izzata lillahi walir rasul walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lam. Apa jawaban Allah? Katakan kepada orang munafik, orang munafikin, Abdullah bin Ubay, katakanlah, yang mulia Allah, Rasulnya, dan mukmin. Iman fillah rahimakumullah, dari ayat, menarik sekali ayat ini. Ada definisi yang berbeda antara orang munafik dan Allah, Rasul, mukmin di dalam perkara-perkara penting. Kalau orang munafik mengatakan Rasulullah hina, Allah mengatakan yang mulia itu Allah, Rasul, dan mukmin. Kalau orang munafikin mengatakan orang mukmin itu hina, Allah mengatakan mukmin itu mulia. Ada perbedaan definisi. Dan selalu perbedaan orang munafikin dan orang mukmin beda mendefinisikan satu masalah. Termasuk masalah yang penting sampai masalah yang tidak penting. Kemarin saya singgung, ya, walaupun ini berita ini diperdebatkan, tapi ini sudah jadi berita sejak Macron rezim di Prancis berkuasa, 43 masjid di Prancis ditutup. Dia berkuasa sudah 3 tahun. Dan ditutup itu ditulis stempel, ditutup, kemudian dibuat satu pengumuman, ditutup bukan karena terorisme, tapi ditutup karena satu sebab, Islamisme. Jadi mereka beranggapan Islam itu satu aliran sesat. Karenanya seluruh aktivitas keislaman harus ditutup. Aliran sesat itu namanya Islamisme. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita inna dina indallahil Islam. Ada perbedaan. Kenapa beda? Dia mukmin, Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya mukmin, dia munafik. Kata-kata Islamisme itu disebut pula oleh beberapa tokoh yang ada di negeri ini. Kalau kembali kepada ayat ini, saya berani berkata bahwa tokoh itu punya karakter nifak, karakter orang munafik. Apa kata dia? Islamisme. Padahal isme itu otak manusia. Jadi iman fiddin rahimakumullah, hati-hati dengan definisi, ya. Hati-hati dengan definisi. Nih, ini di Eropa terjadi 2 peristiwa besar setelah kejadian besar di Eropa kemarin. Peristiwa yang pertama, banyak muslimah dihajar di jalan-jalan. Mereka yang mau menunjukkan keislamannya, muslimah kan lemah, ditarik kerudungnya, dipukul. Di samping itu juga ada peristiwa besar yang lain, berduyun-duyun orang masuk Islam. Kenapa terjadi? Saya tidak akan membahas berduyun-duyun orang masuk Islam. Itu naruri, fitrah manusia akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan pada saatnya semua akan Islam.
kecuali sebagian kecil penduduk bumi. Tapi saya akan menggarisbawahi peristiwa yang pertama. Pakai kerudung. Sikap yang paling bagus di negara yang paling rusak. Di situ ada wisata seksual dan semua orang tahu negara itu paling rusak. Orang pakai kerudung dianggap sebagai satu kejahatan. Kebanggaan mereka menjual bisnis seksnya. Kenapa hal itu terjadi? Terjadi persepsi atau definisi yang berbeda. Bagi mereka kehebatan, kemuliaan adalah buka-bukaan. Tapi bagi muslim kemuliaan adalah menutup aurat. Karena beda definisi, beda pula sikap mereka. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, satu hal penting yang harus kita pahami, beda definisi dalam banyak hal antara orang munafik dan orang mukmin. Apa kata Allah? Fa innal izzata lillah walir rasul walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mulia. Seperti apa mulianya? Oh, mulia semulia-mulianya. Nih, mari saya tunjukkan satu ayat. Buka surat, biasa saya sampaikan ayat ini, tapi saya lihat dari satu sudut pandang yang beda. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat 4 138 139. Apa kata Allah? Basyiril munafiqin bi anna lahum adaban aliman alladzina yattahidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izza. Loh, apa kata Allah? Kau mencari kemuliaan pada orang kafir. Fa innal izzata lillahi wa yang punya kemuliaan Allah dan Rasul. Kebanyakan manusia mencari kemuliaan kepada orang kafir. Dia ketok rumah orang kafir, dia ketok orang kafir yang memiliki kekuasaan, dia ketok pintunya. Apa? Kami minta kemuliaanmu. Kami akan menjadi mulia kalau berjumpa dengan engkau, berada di sisimu, mengikuti engkau dan berhukum dengan hukummu. Kata Allah, la, tidak boleh berhukum dengan mereka, karena kemuliaan milik Allah. Sekali kau berhukum, kau akan hina sehina-hinanya, menjadi munafik, masuk neraka. Definisi yang berbeda. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang mukmin. Maka iman fiddin rahimakumullah, ini penting sekali ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, nih buka surat 5 ayat 153 ya. Hati-hati mencerna informasi ya. Baca saya. Surat 5 ayat 153. Baca. Surat apa? Surat 5 ya. Sebentar ya, bukan surat 5 ya. Surat 6 ya, ya. Jangan kesusu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surat 6 ayat 116 ya. 116. Wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Baca. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Hati-hati loh mendengar informasi dari manusia. Sekali kau taati wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Soalnya kebanyakan manusia itu punya persepsi definisi yang salah tentang al-haq. Sekali kau dengar, kau terima, kau respon, kau taat, yudilluka an sabilillah, menyesatkan kau dari jalan yang lurus. Kenapa? Karena informasi mereka berbasiskan kepada kebodohan, bukan berbasiskan kepada ilmu. Sebenarnya kita belajar itu mengumpulkan informasi-informasi, ya, mendefinisikan apa saja yang kita lihat. Makanya
Kenapa kita merasa perlu untuk memilih sekolah yang baik buat anak kita? Karena memang anak kita, sekarang kita berada di satu zaman di mana sekolah itu mengadopsi kurikulum barat, yang buat barat, dan barang yang membuat kurikulum itu yang paling ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan isi daripada kurikulumnya bertolak belakang dengan al-haq, bahkan menyesatkan. Hati-hati anakmu mengumpulkan informasi-informasi kemudian mendefinisikan sesuatu dengan cara yang salah. Walaupun ente ajak sholat, ya, sholat Jumat ke masjid, tapi kembali lagi ke sekolah dia mendapatkan informasi yang salah. Kenapa? Dia mentaati kebanyakan manusia yang punya persepsi yang salah tentang al-haq. Ini penting, Pak. Bahkan hari ini begitu rusaknya zaman sekarang, yang punya persepsi negatif tentang al-haq itu kadang orang yang mengaku dirinya ustadz. Mengaku loh. Mengaku kiai yang bagus banyak, saya selalu ketemu kiai, tapi ada orang ngaku kiai, ngaku ulama, yang keluar dari mulutnya definisi yang salah tentang Allah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena jamaah minta ada waktulah bertanya, ya 10 menit atau 5 menit. Maka sekali lagi saya simpulkan, yang pertama, ingat satu rumus, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Rumus ini tidak akan diterima oleh Allah kecuali persembahan orang yang bertakwa. Terus bagaimana ya Allah? Kau harus jadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu intinya apa? Khauf awil khosyah, takut kepada Allah atau takut kepada Allah. Khauf atau khosyah itu sama, takut pada Allah. Cara takut pada Allah banyak cara. Salah satunya saya garis bawahi ayat ini. Apa itu? Apabila seorang mukmin membaca Al-Quran, taro ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kalau mendengar Al-Quran, tes, bukan ngiler. Ustadz, saya baca Al-Quran, Masya Allah siang malam, apa yang ente dapatkan? Pegel, wah najeh, wah bosen, wah ngantuk. Ente tidak punya jiwa orang mukmin, tidak punya jiwa takwa. Terus bagaimana? Hatimu yang rusak harus diperbaiki. Ingat, jangan salah kaprah. Yang diperbaiki cara baca tok. 30 tahun yang diulang-ulang sama dia Iqra 1 sampai Iqra 6. Sudah bangga kalau suaranya kayak Musari Rasid. Setiap membaca Al-Quran selalu konsentrasi kepada ha, kho. Tajwid itu bagus, tapi kalau kau habiskan umur untuk baca tasbih, kau habiskan umurmu untuk mempelajari tajwid, bagian daripada godaan syaitan. Terus bagaimana? Kau harus memahami artinya. Dan kau setting hatimu itu. Kalau kau membaca Al-Quran, menangis. Seperti itu saya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya, hati-hati. Ada perbedaan antara mukmin dengan orang munafik. Apa perbedaannya? Mendefinisinya satu masalah. Orang munafik definisinya bertolak belakang 180 derajat dengan orang mukmin. Di antaranya orang munafik selalu mengatakan Allah, Rasul, mukmin, tidak ada masalah. Hina keluar dari mulutnya. Allah, Rasul, mukmin bukanlah sesuatu yang punya izzah. Yang punya izzah adalah kami. Bahkan mereka mudah menghina, terutama menghina Rasul, ya, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya saya? Komandan, mestinya Rijali suruh ngisi saya. Iya, 5 menit ini. Makanya sudah berapa? Hampir setahun, ya?
Ada pertanyaan saya? Tidak ada pertanyaan. Fadal. Fi soal, na'am, fadal. Al-waq ada 10 menit, 5 menit. Fadal. Kenapa? Maaf. Cukup saya rasa. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin itu saja ya. Tadi kemarin saya sampaikan terlalu padat, saya ambil sedikit. Mudah-mudahan bisa difahami. Maka sepulang dari acara ini, catat baik-baik surat Al-Maidah ayat 83. Diulang. Dengar pengajian sampai rumah diulang ya. Anak kalau dengar pengajian ayat ini tak ulang berkali-kali sehingga masuk ke dalam dada. Saya kan sering sampaikan, Imam Abu Hanifah pernah sholat tahajud sepanjang malam hanya mengulang 1 ayat. Ajib. Saya toh sholat tahajud 11 rakaat ya, atau 8 rakaat, seayat diulang-ulang. Ditanya kenapa? Supaya ayat ini masuk ke dalam dadaku. Jeblem. Kita ini baru 2 kali baca, faham, khalas, lali. Padahal harus masuk ke dalam dada. Nah, ayat yang kedua yaitu surat 5 ayat 27 ya. Dan juga yang ketiga 3 ayat saja, yaitu surat 63 ayat 8 ya. 63 yaitu suratul munafikun ayat 8 ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi